Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Isal Abrar dalam kisah nyata misteri. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Isal Abrar misteri ini, baik berupa like, komen, subscribe, dan juga share. Semoga kebaikan teman-teman semua dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mengangkat kisah nyata misteri, yaitu tentang ritual penarikan uang gaib. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isal Abrar Misteri. Latar belakang waktu cerita ini ada di tahun 2016. Narasumber kita kali ini kita sebut saja dengan nama Pak Anto. Tentu ini hanya nama samaran. Kejadian kisah ini ada di pinggiran kota Yogyakarta. Kisah ini bermula saat Pak Anto melakukan perjalanan pulang dari pantai di selatan kota Yogyakarta. Dan di saat dalam perjalanan, tiba-tiba Pak Anto merasa lapar dan agak pusing. Jadi beliau memutuskan untuk mampir ke angkringan yang ada di pinggir jalan. Saat sudah masuk di warung angkringan, alangkah terkejutnya Pak Anto. Dalam angkringan itu ada teman lamanya yang sudah lama sekali tidak bertemu. Kita sebut saja nama teman Pak Anto adalah Pak Usman. Tentu ini hanya nama samaran. Alangkah gembiranya Pak Usman bisa bertemu dengan Pak Anto sebagai teman baik yang sudah sangat lama sekali tidak bertemu. Akhirnya mereka bincang-bincang, saling menanyakan kabar dan melepas kangen. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Pak Anto bertanya kepada Pak Usman tentang profesi apa yang sekarang dia jalani. Dan Pak Usman berkata, kalau sekarang beliau mempunyai usaha di bidang jasa dan usahanya ini sangat sukses. Dan ini membuat Pak Anto sangat heran, karena Pak Anto ini paham sekali di masa lalu Pak Usman ini orangnya sangat kesulitan di bidang ekonomi. Dan setelah sekian lama tidak bertemu, kok sekarang sudah punya usaha yang sangat sukses dan banyak memiliki cabang. Pak Anto lalu bertanya, dari manakah modalnya kok bisa membangun usaha dan bisa sukses? Dengan spontan dan tegas Pak Usman mengatakan, kalau modal usahanya dari hasil penarikan uang gaib. Mendengar hal ini Pak Anto langsung tertawa terpingkal-pingkal. Mana mungkin dari uang gaib, karena sudah banyak berita dan fakta kalau bab penarikan uang gaib ujung-ujungnya pasti penipuan. Sebagai gambaran, Pak Anto ini adalah pribadi yang memiliki kemampuan supranatural. Dan beliau paham betul kalau bab penarikan uang gaib pasti ujung-ujungnya penipuan. Pak Anto mengatakan, uang dari alam gaib itu memang benar-benar ada. Akan tetapi itu pasti melalui jalan pesugihan dan perjanjian dengan iblis, serta tentu saja menggunakan tumbal. Dan sangatlah tidak mungkin kalau mendapatkan uang gaib hanya dengan jalan ritual penarikan saja. Mendengar apa yang disampaikan Pak Anto, Pak Usman sedikit emosi dan beliau bersikukuh kalau modal besar yang diterimanya itu dari hasil ritual penarikan uang gaib, dan tanpa tumbal dan juga tanpa perjanjian dengan iblis tertentu. Akhirnya Pak Anto dan Pak Usman terlibat perdebatan yang sangat sengit. Dan secara spontan Pak Anto berkata, kalau memang itu benar adanya, beliau ingin ikut dan mencoba ritual penarikan uang gaib tersebut. Dan karena Pak Usman juga sudah emosi, akhirnya Pak Usman menyanggupi keinginan Pak Anto.
dan akan membuktikan bahwa ritual penarikan uang gaib itu benar-benar ada dan tanpa resiko. Pak Usman menjelaskan kepada Pak Anto, syarat utama untuk ritual ini adalah Pak Anto harus memiliki pusaka atau mustika yang memiliki kekuatan kekebalan terhadap senjata tajam dan senjata api. Jadi mustika atau pusaka yang memiliki kekuatan seperti ini pastinya energi gaibnya besar sekali, dan di dalamnya ada jin atau kodam yang sangat sakti. Dengan jin atau kodam sakti inilah yang akan disuruh untuk menarik uang di alam gaib. Mendengar penjelasan dari Pak Usman, Pak Anto sedikit tersadar, dan kebetulan Pak Anto memiliki mustika besi kuning. Dan mustika besi kuning ini warisan dari kakeknya, dan beliau paham sekali kalau mustika besi kuning ini memang memiliki tuah kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Mustika ini dulu dipakai kakeknya, dan kebetulan kakek Pak Anto ini dulu seorang tentara. Dan dari cerita kakeknya, pas menjalankan tugas tidak pernah bisa tertembus senjata api maupun senjata tajam. Dan kakeknya juga pernah bercerita kalau mustika besi kuning ini bisa dipakai sebagai media untuk melakukan penarikan uang gaib. Akhirnya Pak Anto berkata kepada Pak Usman kalau beliau memiliki mustika besi kuning yang memiliki tuah kekebalan. Akan tetapi Pak Usman tidak langsung percaya begitu saja dan harus melakukan tes terhadap mustika tersebut. Pak Usman menjelaskan cara ngetesnya dengan cara mustika tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil dibacakan amalan kulhu geni. Dan fungsi amalan kulhu geni ini untuk menyaring apakah ini mustika asli dari alam atau hanya mustika hasil isian kiai atau paranormal. Kalau memang mustika ini alami, pastilah jin atau kodam dalam mustika tidak akan hilang. Akan tetapi kalau ternyata mustika ini adalah isian, pastilah kena amalan kulhu geni, jin atau kodamnya akan menghilang. Dan saat mustika dipegang di tangan, lalu rambut kepala dipotong dengan silet yang tajam, kalau rambut tidak terputus, berarti mustika ini benar-benar asli dan bisa dipakai untuk media penarikan uang gaib. Singkat cerita, Pak Usman melakukan pengetesan mustika. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 12 malam, dan pengetesan ini dilakukan di kamar Pak Usman. Dupa dinyalakan, aroma wangi melati benar-benar sangat menyengat. Diiringi dengan aroma dupa yang menyengat dan suasana gelap di kamar, Pak Usman memegang mustika besi kuning milik Pak Anto. Lalu dengan kusyuk membaca amalan ajian kulhu geni. Di sini suasana terlihat sangat mistis. Di pandangan mata Pak Anto, tangan Pak Usman terlihat bergetar dan mengeluarkan asap tipis. Semakin lama asap tersebut semakin tebal, dan asap putih tersebut berubah menjadi sosok harimau berwarna kuning emas yang besar. Di sini Pak Anto tidak merasa kaget atau takut, karena beliau sangat paham kalau penunggu dari mustika besi kuningnya adalah berwujudkan harimau besar berwarna kuning emas. Sebagai gambaran, Pak Anto dan Pak Usman ini merupakan orang yang memiliki kemampuan supranatural. Jadi tidaklah heran kalau mereka bisa melakukan ritual ini, dan tentunya bisa melihat sosok penampakan penunggu mustika besi kuning tersebut. Dan saat sosok gaib harimau besar ini sudah benar-benar terlihat dengan sangat jelas di depan mata mereka, terdengarlah suara geraman dan auman harimau yang begitu keras. Dan ruangan kamar Pak Usman bergetar begitu dahsyat. Aura dan energi yang dipancarkan sosok gaib harimau ini juga terasa sangat besar.
Lalu terjadi interaksi antara Pak Usman dan Kodam Harimau, yang intinya Pak Usman menyuruh Kodam Harimau untuk mengambil uang di alam gaib. Dan di sini Kodam Harimau menyanggupi, akan tetapi dengan syarat harus diberi minyak zafaron dan kembang 7 rupa serta dupa beraromakan melati. Dan dalam interaksi ini Kodam Harimau juga mengatakan setelah berhasil mengambil uang dari alam gaib, dirinya akan pergi dan tidak akan mengawal lagi Pak Anto. Mendengar hal ini, Pak Usman menyampaikan kepada Pak Anto. Di sini Pak Anto terlihat ragu karena mustika besi kuning ini merupakan amanah dari kakeknya yang harus dijaga baik-baik dan tidak boleh hilang. Akan tetapi karena rasa penasaran yang tinggi tentang pembuktian sebenarnya ada tidak ritual penarikan uang gaib, akhirnya Pak Anto menyanggupi semua persyaratan dari Kodam mustika besi kuning tersebut. Singkat cerita, waktu yang ditentukan untuk penarikan uang gaib sudah tiba. Di kamar Pak Usman, sesaji yang terdiri dari minyak zafaron, kembang 7 rupa, dan dupa melati sudah siap. Akhirnya Pak Usman memulai ritualnya. Dupa yang dibakar, asapnya perlahan-lahan naik dan memenuhi di setiap sudut ruangan kamar. Aroma melati tercium sangat menyengat. Lalu minyak zafaron dituang di dalam piring besar dicampur dengan kembang 7 rupa. Lalu Pak Usman menaruh mustika besi kuning di atas piring yang sudah ada minyak zafaron. Setelah itu Pak Usman membaca mantra-mantra khusus. Di saat Pak Usman membaca mantra-mantra khusus, di sini suasana begitu wingit dan sakral. Dan Pak Anto duduk di sebelah Pak Usman. Kurang lebih 10 menit Pak Usman membaca mantra-mantra. Lalu terdengarlah suara geraman dan auman harimau yang begitu menyeramkan. Dan secara spontan membuat badan Pak Anto dan Pak Usman bergetar hebat. Tiba-tiba ada asap putih yang semakin lama asap itu semakin tebal. Dan asap tersebut berubah menjadi sosok harimau, kodam dari mustika besi kuning tersebut. Kodam harimau ini lalu menjilati minyak zafaron dan kembang 7 rupa. Dan setelah itu tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dan tiba-tiba sosok harimau ini berubah menjadi sinar berwarna kuning emas, berbentuk bulat sebesar bola kasti. Lalu dengan sangat cepat sinar bola ini melesat pergi dan menghilang. Dari pandangan Pak Anto dan Pak Usman, disertai dengan suara auman harimau yang sangat menyeramkan, Pak Usman terus membaca mantra-mantra khusus. Dupa terus dinyalakan. Suasana dalam kamar benar-benar sangatlah sakral. Ditambah dengan aroma dupa yang sangat menyengat, detak jam terus berjalan, dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara seperti angin bergemuruh. Suara angin ini semakin lama semakin mendekat. Dan tiba-tiba bola dengan sinar berwarna kuning emas disertai dengan sinar berwarna hijau berbentuk bola besar muncul. Dan bola sinar hijau ini tiba-tiba meledak dengan sangat keras. Dan seketika itu uang ratusan ribu dengan jumlah sangat banyak berjatuhan di lantai kamar Pak Usman. Melihat fenomena ini, Pak Anto benar-benar sangat takjub. Beliau baru tersadar bahwa penarikan uang gaib itu benar adanya. Saat Pak Anto terkesima dengan fenomena ini, tiba-tiba bola sinar kuning emas berubah lagi menjadi sosok harimau. Dan harimau ini mendekati Pak Anto. Di sini terlihat sosok kodam harimau ini mengendus pipi kiri dan kanan Pak Anto. Dan setelah itu sosok harimau ini menghilang.
Melihat sosok harimau pergi, Pak Anto lalu mengecek mustika besi kuning yang ada di piring. Dan ternyata mustika tersebut sudah tidak ada lagi. Dan Pak Anto baru ingat apa yang dikatakan Kodam harimau tersebut sebelum melakukan penarikan uang gaib. Dia akan pergi kembali ke alam gaib setelah tugas penarikan uang berhasil. Tiba-tiba ada perasaan sangat sedih dari Pak Anto. Air matanya mengalir begitu deras. Beliau merasa sangat kehilangan mustika tersebut dan merasa tidak bisa menjaga amanah dari kakeknya yang memintanya untuk menjaga mustika dan jangan sampai hilang. Di sini walaupun Pak Anto mendapatkan uang yang sangat banyak, akan tetapi di sisi lain beliau sangat sedih karena kehilangan mustika peninggalan dari kakeknya. Sebelum Pak Anto mengakhiri ceritanya, beliau berpesan kepada teman-teman yang melihat video ini bahwasanya penarikan uang gaib itu memang benar-benar ada. Akan tetapi kejadian ini adalah sangat jarang, bahkan sangat langka. Dan teman-teman semua harus berhati-hati karena banyak sekali penipuan yang berhubungan dengan penarikan uang gaib. Jadi anggaplah kisah nyata ini hanya sebagai pengetahuan saja. Dan janganlah sekali-kali berburu uang gaib karena banyak sekali penipuan yang mengaku bisa melakukan ritual penarikan uang gaib. Beginilah video kisah nyata misteri kali ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami juga memohon maaf atas kekurangan kami dalam membuat video di setiap minggunya. Kita berjumpa kembali di kisah nyata misteri minggu depan. Dari saya cukupkan sekian, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.